Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ini suaranya kedengaran nggak nih? Waalaikumsalam Pak. Kedengeran? Kedengeran Oke. Pak. Ini makin hari kok makin senyap aja nih kelas nih. Kayaknya ada masalah nih di ini nih. Di cara saya ngajar nih. Kok Lagi pada kerja mungkin Pak. dari sekitar 50. Lagi pada kerja kan ada Gitu yang ya? juga Pak. Oh iya sih ya. Sebagian besar Iya kan Pak. kelas shift, Mungkin Pak. ada yang Tenang kerja aja, atau Pak. ada kesibukan yakinan Pak kan. Oke. Ya karena kalau dari sharing dosen-dosen yang lain kok ada yang dari 50 mungkin ada 80% yang hadir gitu kan. Kayaknya kita pernah sekali record waktu itu tapi nggak sampai terulang lagi. Ya. Oke. Alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi materi kita, lanjutkan dari yang minggu lalu. Jadi terkait dengan data preprocessing. Jadi sebenarnya minggu lalu sudah kita bahas cukup banyak ya. Ya, sebelum makin jauh, reminder jangan lupa untuk ngisi absen di LMS, sekaligus juga ngisi komen atau chat di kelas ini supaya ketahuan siapa yang hadir di sesi online-nya ini. Karena memang ada keterbatasan kalau seandainya harus ngecek satu persatu ya susah, apalagi sering ada keluar masuk gitu kan. Oke. Setelah ini nanti mungkin kalau enggak paling enggak awal bulan depan atau sebelum UTS kita akan mulai ada latihan-latihan gitu. Supaya gambaran data mining itu seperti apa, dapat feelingnya. Dan untuk kesekian kalinya saya mohon maaf lagi nih belum sempat saya terjemahkan. Ini harus benar-benar usahakan karena masih teks bahasa Inggris. Minggu lalu saya janji untuk mengusahakan, ternyata kondisi belum memungkinkan ya karena agak repot. Tapi ya itu harusnya nggak alasan. Ya semoga teman-teman bisa maklumi ya. Dan insya Allah sebelum UTS saya usahakan ya mungkin dalam seminggu ini lah slide yang sebelumnya dan slide yang kita bahas hari ini akan terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Oke. Ada yang ingat minggu lalu kita sudah bahas sampai mana dari poin-poin data preprocessing ini? Coba ini tadi siang nih dapat usulan dari Pak Sidik nih, biar nggak ditinggal tidur katanya suruh nyapa satu persatu gitu kan, dan ketika disapa diminta untuk menampilkan videonya, pastikan tidak ditinggal tidur. Bukan bukan hanya hadir ininya saja, di Google Meet-nya saja tapi nggak ada orangnya. Oke. Saya absen dari yang paling atas nih. Ya, yang atas pasti si Alo ini karena namanya A ya. Hadir, Pak. Selanjutnya nih Anin Naim. Ini maaf, saya nggak pakai kacamata ini. Kayaknya agak ini nih. Halo Mas Anin. Saya hadir Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Erlina Maesaro. Hadir? Hadir Bapak. Perhatikan ya. Lisa Yunita. Hadir Pak. Hadir ya. Oke, Mas Taufikur Rahman.
Ini baru 14 orang nih yang Hadir Pak, hadir. hadir. Oke. Mbak Niken Sandra. Nah ini Mbak Niken. Oh, ini jawab hadirnya cuma di ini nih, di komen nih. Oke. Kemudian Nofri Susilawati. Hadir, Pak. Hadir, Mbak Nofri hadir kan? Hadir, Standby. Pak. Standby, Pak. Nggak dengar suaranya nih. Hadir, Pak. Ya gimana kabarnya Mbak Nofri? Oh. Ini yang baru masuk tadi nih. Mas siapa tadi nih? Haris. Haris Fajar. Hadir Pak, saya hadir. Oke. Mbak Rani Ramadan. Hadir, Pak. Ini Mbak Rida atau Mbak Rido nih bacanya nih? Rida, Rida, Pak. ya? Hadir. Larisna Aprilia. Hadir, Pak. Oke, Safitri. Hadir, Pak. Widya Aris. Aris atau Arias nih? Widya Agustina, Pak. Hadir, Oh, Pak. oke. Jangan lupa untuk ini ya, isi komen ya, mau apa nulis hadir, mau nulis apa, terserah gitu kan. Yang penting ada komennya supaya nanti kecatat di ini di apa tuh, di lognya Google Meet. Baik Pak. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang masih ingat apa itu data preprocessing? Nah, coba kita ambil dari yang paling bawah nih. Ini risiko dari namanya yang paling bawah. Ayo, Mbak Widya. Apa itu data preprocessing? Ini nggak ini ya, nggak langsung di ini. Paling nggak coba mau tahu seberapa yang di ini kan, yang dipahami oleh teman-teman sekalian dari yang dipaparkan minggu lalu. Oke, karena yuk gimana Mbak Widya? Atau jangan nggak hadir minggu lalu? Saya belum cek ininya sih, lognya. Kayaknya Mas Trian udah nyalakan mic-nya nih. Oh, Ya, gimana Mas Trian? Ini kebetulan namanya di atasnya persis. ya, Apa yang diingat tentang data preprocessing yang minggu lalu telah kita bahas? kita preprocessing. Hmm, Nggak harus secara definisi letter, yang penting apa sih yang terlintas ketika dengar data preprocessing? itu kayak yang data baru masuk, terus kayak disatuin di satu tempat gitu nggak sih Pak? Ya, diantaranya. Oke, coba mungkin Mbak Safitri bisa nambahin apa itu data preprocessing? Kayak perapihan data gitu Pak sebelum diproses lebih lanjut. Oke, bagus. Yang tadi juga ya, apa integrasi dan ini ya dirapikan sebelum diproses lebih lanjut, karena kita konteksnya data mining, berarti sebelum dilakukan data mining dirapikan dulu gitu ya. Iya Pak. Oke, mungkin dari Mbak Risna bisa nambahin?
Halo Mbak Risna. Eh, Oke, Mbak Risna nggak respon nih. Ini apa Mbak Rida? Apalagi yang ini, yang telah dipahami tentang apa itu data preprocessing, yang minggu lalu sempat kita udah sampai cukup jauh kemarin diskusinya. Oke, belum ada ini. Ini Mbak Lisa kayaknya menjawab nih, mic-nya udah diaktifkan nih. Ah, kamu lagi matikan ini. Silakan Mbak Lisa. Atau Mbak Rani, coba apa yang ini? Contohnya data preprocessing itu ngapain sih? Halo? Mungkin Mas Taufik bisa nambahkan? Mas Taufikur Rahman? Adalah data proses adalah proses manipulasi dataset sebelum diinput ke dalam model, Pak. Oke. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam model, itu dilakukan pengolahan dulu gitu ya. Oke. Model itu, ini mungkin lain lagi nanti. Iya, nih. Pak. Oke. Kalau model itu apa tuh Mas maksudnya? Model itu? Yang terlintas kalau apa nyebut model itu apa sih? Apa yang itu sering ditampilkan di TV itu atau apa nih? Model itu macam-macam mungkin, Pak ya. Gimana? Ya, model itu kalau terlintasnya sih macam-macam database atau apa gitu, Pak. Oke. Sebenarnya saya sudah sempat singgung tentang model itu di awal dulu, awal banget. Ya. Jadi model itu bukan jenis-jenisnya database atau apa. Jadi model itu adalah sebagai apa tuh namanya pola. Jadi gini, kalau kita mau memprediksi apa tuh namanya, yang waktu itu sering dicontohkan kredit ini akan macet atau tidak, gitu kan? Atau mungkin kalau orang ini ambil motor, kira-kira cicilannya akan macet atau tidak, dan seterusnya. Atau mungkin kalau orang dengan IP-nya sekian, bukan IP-nya, dengan IQ-nya sekian diterima di perguruan tinggi tertentu, itu kira-kira nanti akan lulus tepat waktu atau tidak. Kalau lulus tepat waktu kira-kira IP-nya berapa, dan seterusnya. Itu kan bikin prediksi. Nah, untuk bisa bikin prediksi itu perlu model. Nah, itu model itu dibangun dari data yang sudah ada sebelumnya, dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Oke, tapi ini secara garis besar tadi benar bahwa sebelum dimasukkan ke dalam model itu datanya diproses dulu, karena kalau datanya sampah dimasukkan ke dalam model ya modelnya nggak bisa memberikan suggestion, nggak bisa memberikan apa namanya prediksi atau jawaban. Oke, bagus. Oke, jadi minggu lalu sebenarnya kita sudah bahas cukup banyak nih terkait dengan apa itu namanya data pre-processing ya. Jadi ya ini sebelum ini dulu deh, tanyakan lagi deh ke siapa nih? Oh, ini Mas Bambang Tri sampai 2 nih. Mas Bambang, Mas Tri, kenapa sih data preprocessing itu diperlukan? Maaf Pak, ulangi. Oke.
Ini loginya dua tapi ini. Jadi kan tadi sudah beberapa teman-teman tadi udah sempat menjelaskan tentang apa sih data pre-processing itu gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih data itu perlu dilakukan pre-processing gitu? Maksudnya sebelum ke tahap processing ada tahap pre-processing gitu Pak. Bukan, jadi gini, kan tadi kan kayak kata Mas Taufik tadi kan sebelum dimasukkan ke dalam model itu data itu diolah dulu, ya kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa sih kok data itu diolah dulu atau di pre-proses dulu gitu kan? Nah itu kenapa? Kalau menurut saya ya Pak, nanti tolong dikoreksi ya Ya Pak. harus Ya, tidak kalau salah. data tadi yang dibilang sebelum udah menjadi informasi, sebelum jadi informasi diolah dulu ya buat mencocokkan Pak, apakah data tersebut itu bisa dipakai atau tidak Pak, begitu kali. Oke. Ya, idenya bagus, cuman kata mencocokkannya mungkin perlu diperbaiki ya. Jadi, Iya Pak, makasih Pak. ya, karena kalau dicocokkan itu kan dibandingkan dengan yang lain gitu kan, atau dipasangkan gitu ya, cocok atau tidak. Mungkin yang tepat adalah di analisis atau ya dianalisis lah, apakah kira-kira data itu bisa memberikan informasi atau tidak gitu kan, bisa didapatkan informasi di dalamnya atau tidak. Kemudian bisa didapatkan knowledge atau pengetahuan di dalamnya atau tidak gitu kan. Ketika bisa, kemudian harus diapakan. Nah, oke. Mungkin ada yang ya, ini kayaknya Mas Denny ini mau sumbang ini nih. Mau sumbang jawaban ini? Atau ini risiko baru masuk nih. Mas Denny. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, maaf telat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini tadi lagi ini nih sebelum kita lanjut lagi diskusi nih tentang apa itu data pre-processing. Tadi teman-teman sudah jelaskan. Barusan tadi saya cuma tanyakan juga ke Mas ini nih, Mas Bambang Tri nih. Kenapa sih data itu perlu dilakukan pre-processing? Tadi sudah sempat ada ini nih, ada jawaban dari Mas Tri. Nah, coba kalau dari Mas ini apa? Kenapa sih data yang mau dipakai itu perlu dilakukan pre-processing? Nah ini sebenarnya minggu lalu udah dibahas nih. Ayo. Data pre-processing. Kenapa diperlukan data pre-processing? Data pre-processing itu apa ya lupa. Apa ya? Ini resiko terlambat ini. Iya Pak, maaf Pak. Ya. Oke. Jadi gini, data pre-processing adalah data itu diolah sebelum digunakan, ya kan? Jadi bukan pre-processing data, tapi data pre-processing. Maksudnya sebelum dimanfaatkan datanya itu diolah dulu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok diolah dulu sebelum dimanfaatkan gitu loh. Oh, oke Pak. Kalau mungkin ya Pak ya, Ya. ini sih pendapat saya sendiri nih Pak ya. Ya, silakan. Ya, pendapat sedikit banyak ngarang cuma sedikit tahu gitu Pak ya. Silakan. Coba. Kenapa kudu pre-processing? Karena biarin ibaratnya nggak tabrakan ya Pak ya. Tabrakan Jadi emang pengolahannya itu lagi ngebut gitu. Oke, lanjut dulu, maaf, lanjut dulu. Lanjut, Iya. maaf. Ya, ibaratnya kan kalau ada beberapa data nih yang akan diproses gitu, cuma dia diolah dulu. Nah, kalau dia secara ibaratnya ada beberapa data itu yang langsung masuk gitu ya, kalau diolah dulu mungkin dia bingung apa tabrakan mana dulu yang akan mana dulu yang diproses gitu. Cuma kalau diolah dulu, nah dengan pengolahan ini mana data yang akan diproses dan akan tidak diproses dipilah dulu terlebih dahulu gitu Pak. Oke. Seperti itu sih Pak menurut saya. Oke. Menurut karangan saya gitu. Ini ngarang bebas, tapi ada ininya ya, ada isinya ya. Ya, jadi ini juga nih istilah baru juga nih dalam data mining, ada data tabrakan gitu. Valentino Rossi sama ini ya Marquez ya, tabrakan.
Ya, mungkin sebenarnya kebayang tuh yang dimaksud apa, tapi yang susah adalah mengungkapkannya gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ada contekannya nih di sini nih. Yang di slide yang sedang dibuka ini ada contekannya. Kenapa? Karena terkait dengan kualitas data. Ya, maksudnya ujung-ujungnya ya nyambung dengan yang tadi disampaikan Mas Denny dan teman-teman tadi. Karena data itu kan macam-macam apa tuh namanya kualitasnya. Jadi ada yang lengkap, ada yang tidak, ya kan? Ada yang penulisannya salah, ada yang macam-macam yang waktu itu kita bahas. Nah, untuk bisa dibuat analisis untuk bisa didapatkan insight-nya atau pengetahuan dirinya itu kan perlu dipilah, jangan sampai yang kebaca banyakkan sampah kemudian hasil kesimpulan dari sampah, jadi ya kesimpulannya sampah juga gitu kan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dalam rangka untuk memastikan data yang diolah itu data yang berkualitas dan kualitasnya bagus gitu kan, kemudian juga yang diolah memang hanya data-data yang dibutuhkan, bukan semua data diolah. Ya kalau semua data diolah ya akan merepotkan dan nanti memberatkan komputernya gitu, dan juga memberatkan manusianya. Kenapa? Karena banyak sampah yang dimasukkan sehingga pas analisisnya juga kurang bunyi gitu kan, sehingga ketika untuk bisa mendapatkan pemahaman dari data tadi itu lebih rumit, diantaranya itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, minggu lalu kita sudah singgung, sudah ceritakan panjang lebar apa itu contoh-contoh data preprocessing. Jadi data preprocessing adalah pengolahan data sebelum dimanfaatkan, sederhananya begitu, ya. Supaya apa ya tadi? Supaya data yang diolah itu adalah data yang berkualitas. Ketika data yang diolah adalah data yang berkualitas, analisis yang dihasilkan juga analisis yang berkualitas. Karena analisis yang dihasilkan adalah analisis yang berkualitas, otomatis keputusan yang diambil dari analisis tadi juga akan lebih berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, beberapa contoh data preprocessing itu diantaranya adalah data cleaning yang waktu itu kita sudah singgung, ya kan? Apa itu data cleaning? Ya kan kita pernah dengar cleaning service, ya kan? Itu urusannya membersihkan, merapikan. Nah, data cleaning ini juga begitu, datanya itu dibersihkan. Kita sudah singgung di pertemuan minggu lalu. Jadi kalau mau ini silakan dicek di videonya. Dan baru saya upload kemarin lusa. Nah, data preprocessing yang lain itu diantaranya juga data integration. Nah, ini nyambung dengan yang tadi Mas Denny tadi, ada banyak data, kemudian ya kalau nggak dipilah nanti tabrakan tadi istilahnya gitu kan. Sebenarnya mungkin bukan tabrakan, tapi informasinya jadi nggak nyambung gitu. Kalau nggak nyambung ya jadi kacau. Nah, itu dilakukan data integration antara data satu dan data yang lainnya digabungkan. Yang waktu itu dicontohkan misalkan data terkait dengan apa nih? Kalau mahasiswa ya bisa saja data pribadi mahasiswa digabungkan dengan apa nih? Dengan nilai akademik. Digabungkan dengan apa nih? Digabungkan dengan data pembayaran uang kuliah atau SPP. Digabungkan dengan apa lagi nih? Misalkan macam-macam. Nah, itu data integration diintegrasikan. Nah, yang berikutnya adalah data reduction atau pengurangan data. Nah, mungkin kita akan mulai dari sini nanti. Sebenarnya waktu itu sudah kita singgung cukup banyak, ya, tapi nanti kita akan lanjutkan, akan ulangi lagi. Yang terakhir adalah data transformation dan discretization. Nah, apa itu data transformation ya? Datanya dirombak, ditransformasikan. Contohnya apa nih? Contohnya data jenis kelamin itu kan adanya laki-laki dan perempuan. Ketika kita mau melakukan analisis, bisa aja laki-laki dan perempuan tadi diganti dengan kode 1 dan 0 atau 1 dan 2. Begitu juga dengan umur gitu kan. Umur itu kan cukup banyak nih. Nah, biasanya kalau dibikin kayak sekarang kita analisis jenjang sekolah adalah sekolah SD, SMP, SMA gitu. Kita nggak bahas lagi SMA kelas 1, SMA kelas 2, SMA kelas 3 tidak, tapi dibahas SMP, SMA, SD dan perguruan tinggi. Nah, usia bisa dikelompokkan itu seperti itu juga, dari usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun, misalkan dari 12 dan berapa dan seterusnya. Itu masuk ke discretization dan juga transformation.
Itu kurang lebih yang ini terkait dengan data processing. Ini coret-coretan minggu lalu. Ya, moga aja masih ada yang ingat nih arti dari coret-coretan tadi. Ya. By the way, suaranya kedengeran gitu. Saya takutnya malah ini nih nggak jelas nih. Jelas kok Pak suaranya. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, bentar ya. Maaf. Ini slide-nya gimana? Oke. Ya, kita lanjut lagi data pre-processing yang berikutnya, yaitu terkait dengan data integration. Jadi waktu itu sudah digambarkan. Jadi data integration itu adalah mengkombinasikan banyak mengkombinasikan data dari multiple sources, dari banyak sumber, ya kan, sehingga menjadi satu kesatuan. Ya, ini contohnya kalau di sini ada customer ID, ya kan, kemudian ada data customer dan seterusnya. Nah, ini apa ya istilahnya, dalam rangka untuk mengidentifikasi data yang sebenarnya gitu, data di dunia nyatanya gitu. Kemudian juga tadi, nah ini mungkin ini kayaknya jadi nyambung nih sama yang tadi Mas Dini bilang nih. Dia untuk mendeteksi dan juga menyelesaikan terkait dengan nilai yang konflik. Nah, konflik ini bisa juga diartikan tabrakan gitu ya. Karena ada nilai yang tidak ini gitu, tidak sama, berlawanan. Nah, itu perlu perlu dilakukan integrasi. Nah, salah satunya diantaranya adalah ini terkait dengan bedanya satuan, ya kan, bedanya satuan yang digunakan. Contohnya apa nih? Kalau ini ada satuan metrik, ada juga satuan British. Yang waktu itu ingat, waktu awal sekali yang waktu kita bahas tentang jenis-jenis data, itu kan sempat dicontohkan bahwa suhu itu bisa diukur pakai Celsius, bisa juga pakai Fahrenheit, kan gitu ya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa suhu tadi kelipatan gitu loh. Jadi kalau 10 derajat itu kelipatan dari 1 derajat, 10 kali lipat dari 1 derajat. Tidak bisa seperti itu. Karena derajat Celsius tadi ketika dikonvertkan ke Fahrenheit, nilainya bukan lagi kelipatan lagi gitu. Karena itu dia polanya berbeda dengan satuan lainnya. Nah, demikian juga dengan data integration ini. Jadi gini, mungkin teman-teman kalau beli pakaian itu kan ada ukuran SML gitu ya. Kalau di Indonesia biasa pakaian itu SML, tapi di negara yang lain bukan lagi SML. Dia ada ukuran berapa nih? Ya kan, ada 29, ada berapa gitu. Nah, itu kan datanya beda nih. Jenis detail datanya itu kan beda. Atau mungkin ada yang satuannya pakai kilo, ada satuannya pakai pounds gitu kan. Ada yang pakai meter, ada juga pakai inch. Nah, seperti itu. Itu kan nggak bisa datanya yang beda tadi kemudian ya udah dikumpulin itu aja, nanti beda.
Yang waktu itu sempat saya contohkan juga terkait dengan scale gaji gitu kan. Kalau di Indonesia itu kan gaji misalkan 5 juta gitu, atau 4 juta gitu. Satuannya kan sampai juta itu kan. Sementara gaji pada saat yang sama di Amerika sana gaji itu angkanya bukan juta, ribu gitu. Jadi kalau dibandingkan apa tuh namanya? Dibandingkan datanya orang gajinya Indonesia sama Amerika, misalkan wah orang Indonesia gajinya besar-besar ya, 5 juta gitu. Orang Amerika aja 5.000 aja susah, ini 5 juta gitu, 1.000 kali lipat misalnya. Nah itu dia perlu ini kan diintegrasikan juga. Apakah pakai skala atau apa? Nah, yang berikutnya nih, itu terkait dengan untuk apa ya, menghandle atau mengelola, ya kan? Redundancy itu apa ya? Berlebihan atau berlimpahnya data gitu. Pak, Ya. redundancy bukannya double data gitu, Pak? Iya, bisa double, bisa ini apa tuh namanya, terlalu ya bisa diartikan double lah atau berlebih ya, karena nggak mesti double, semuanya banyak intinya berlimpah. Iya. Nah berlimpah itu diantaranya adalah tadi satu data yang sama yang mirip itu ada lebih dari satu, misalnya. Itu bisa juga. Itu bisa terjadi ketika yang ingat waktu itu yang sempat kita singgung, contohnya kan ketika membuat laporan apa tuh namanya, data mahasiswa gitu kan, atau data siswa. Itu kan ada laporan tahun lalu, ada laporan tahun ini, ada laporan tahun sebelumnya. Nah ketika datanya itu yang dipakai adalah umur, itu kan beda nih, sehingga harus dipilah umur yang mau dipakai, yang umur yang mana nih. Kalau 2 tahun yang lalu umur anak itu baru 7 tahun, sekarang udah 9. Nah sementara dulu di laporannya itu bunyinya adalah 7 tahun. Nah ketika datanya kita nggak pilah-pilah, ya kan dikumpulin semua nih, sehingga kalau nggak dipilah-pilah itu nanti bisa juga datanya jadi redundant. Si A umur 7 tahun, si A umur 9 tahun, si A umur 10 tahun, padahal orangnya sama gitu, gara-gara tadi datanya tidak ini kan. Nah tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang sama, ya kan, atau objek yang sama, yang mungkin punya nama yang berbeda, punya nama atau punya penyebutan yang berbeda. Contohnya kalau bulan gitu kan, Januari disingkat dengan Jan, Februari Feb gitu. Tapi nanti ada juga yang tulisannya Januari, ada Februari, Maret misalkan, dan seterusnya. Atau nama misalkan, ya kan, nama misalkan nah ini saya ngambil contoh nama teman-teman di sini aja nih, yang panjang terutama ya. Contohnya nih, ada nama ini apa, Anin Naim Rojali nih, keren tadi Rojali. Nah misalkan ini, kan ada tiga kata ya. Suatu saat kan mungkin ngisinya adalah A N Rojali misalkan, atau A Naim Rojali, atau Anin Naim R. Nah seperti itu, ya kan? Sementara ada data di tempat yang lain, pola pengisiannya yang berbeda tadi. Nah, apakah ini data orangnya sama atau tidak, dan seterusnya. Itu perlu dikelola supaya tadi jangan sampai padahal orang yang sama, cuman gara-gara waktu pertama kali nulis namanya lengkap, yang kedua disingkat tapi yang huruf pertama yang disingkat, yang ketiga adalah bukan huruf pertama, kata pertama yang disingkat. Yang pas ketiga itu justru ketiga kalinya pas ngisi itu yang pertama kedua diisi lengkap, yang ketiga kata terakhirnya disingkat, sehingga seakan-akan data yang berbeda padahal orangnya sama. Itu perlu dikelola. Bisa juga karena data-data itu adalah diturunkan dari nilai yang lain atau dari atribut yang lain gitu kan. Jadi contohnya misalkan tanggal itu kan bisa diturunkan menjadi tahun, menjadi bulan. Nanti sudah ada tahunnya, sudah ada ininya, kok masih dikelola semuanya. Itu nanti tergantung tadi kita mau analisisnya berdasarkan dengan apa nih, gitu. Berdasarkan dengan kerangka tahunan atau kerangka catur bulan atau quarter gitu kan, atau kerangkanya semester atau apa seperti itu. Nah makanya ketika mengintegrasikan dari banyak sumber itu harus hati-hati, ya kan, harus hati-hati. Kalau enggak ya tadi enggak data yang insight atau pemahaman yang didapatkan itu tidak bagus, tidak baik. Nah ini terkait dengan polanya, nanti mungkin ini terlalu rumit untuk memikirkannya. Ini untuk mengukurnya nih. Kalau memang menjadi data scientist ya mungkin perlu ini nih,
perlu apa tuh namanya memahami kenapa sih pola ngitungnya seperti itu. Itu saya sendiri juga nggak hafal penting untuk memahaminya. Nah, oke, kalau sudah sempat sebelumnya. Nah, oke, setelah kalau data integration itu tadi menggabungkan dari beberapa data menjadi satu data yang apa itu namanya yang lebih komprehensif gitu kan. Nah, berikutnya adalah data reduction. Data reduction itu adalah data pengurangan atau pengurangan data lah, ini kan. Supaya apa? Ya, supaya lebih apa ya, lebih ringan, lebih mudah. Kayak kalau misalkan bagian akademis mau menganalisis data apa ya, kinerja mahasiswa gitu. Sementara datanya itu banyak tuh, ada data akademik, ada data apa namanya, data akademik pun macam-macam, ada juga data apa personal gitu kan, data mahasiswanya. Kalau semua data itu tadi diambil, ada tanggal lahir ya kan, kemudian ada alamat, kemudian ada juga hobi, ada juga jumlah saudara, ada juga orang tua segala macamnya. Sementara pas yang analisis yang diinginkan adalah terkait dengan mahasiswa yang umurnya sekian sampai sekian, atau mahasiswa yang ambil jurusan tertentu, yang tinggal di daerah tertentu gitu. Nah, itu kan otomatis data-data yang tadi saya sebutkan tadi nggak relevan. Kalau nggak relevan berarti itu harus dibuang supaya apa? Ya tidak memberatkan pemrosesan sementara datanya tidak digunakan. Nah, itu kalau dari sisi ininya, dari sisi jumlah atributnya atau dari sisi jumlah kolomnya lah. Nah, bisa juga data reduction itu atau pengurangan data itu dari sisi jumlah barisnya, ya kan? Nah, kalau jumlah barisnya itu adalah yang datanya misalkan ada 1 juta baris dikurangnya menjadi hanya misalkan 1000 baris dulu sebagai untuk percontohan atau permodelan misalkan, atau sebagai insight awal gitu, supaya pas lagi melakukan analisis itu tidak terlalu berat prosesnya. Itu contoh dari penggunaan data reduction dari sisi ininya, jumlah apa namanya row-nya atau barisnya. Nah, jadi ini apa istilahnya ya? Masalah dari ini ya, apa tuh namanya? Masalah dari dimensi data itu adalah gini. Semakin tinggi dimensi datanya, ya kan? Ketika dia naik jumlah apa dimensi datanya, misalkan kolomnya itu makin banyak, gitu. Ya kalau misalkan apa kolomnya nambah terus itu, semakin banyak datanya sehingga apa istilahnya ya? Sebentar. Oke. Jadi gini, kalau seandainya dimensi datanya itu semakin banyak yang diambil ini, yang digunakan semakin banyak, nanti pas bikin pemolahan pemetanya itu apa ya istilahnya makin jarang dia ininya. Maksudnya gini loh, kalau parameter yang digunakan untuk mengukur kesamaan atau perbedaan itu terlalu banyak, akhirnya apa? Yang masuk dalam satu apa istilahnya satu kantong atau satu kriteria itu makin jarang. Contohnya gini, kalau orang misalkan mahasiswa yang ada di kelas data mining itu dibagi menjadi hanya satu atribut,
ya kan, laki-laki dan perempuan itu kan lebih mudah ininya akan banyak gitu loh, akan sampelnya, bukan sampelnya, isi dari kelompoknya tadi banyak. Kemudian kalau ditambah ini nih mahasiswa yang berdasarkan pengelompokan mahasiswa berdasarkan dengan jenis kelamin dan sekolah sebelumnya itu SMA, SMK, SMK-nya misalkan mau dibagi kalau dulu istilahnya SMEA sama STM misalkan. Itu nanti masih relatif oke gitu. Tapi kalau nanti dibagi lagi nih per kelurahan gitu, ditambah lagi kolom kelurahan. Masing-masing bisa jadi satu kelurahan hanya ada satu orang gitu kan, ada 2 orang enggak ini. Itu masalahnya kalau terlalu banyak data. Sehingga kalau terlalu banyak datanya seperti tadi, sehingga penyebarannya itu terlalu meluas gitu ya. Sehingga analisisnya jadi kurang dapat, pola yang terbaca jadi nggak bisa. Kenapa? Karena ya masing-masing seakan-akan unik gitu kan. Kemudian juga kalau terlalu banyak dimensinya, ya kan, itu jaraknya itu jadi susah. Maksudnya gini, ingat waktu itu kita sempat singgung pas lagi bahas tentang clustering. Meskipun nanti detailnya akan kita bahas nanti. Ini mana kursornya? Ingat kita waktu itu kalau bahas tentang clustering, kalau misalkan ada X, ada Y. Nah, ini kan cuma ada 2 dimensi nih. Ketika ada titik di sini, ada titik di sini, ada titik di sini, titik di sini misalkan. Nah, misalkan ketika kita melakukan clustering lebih mudah nih. Oh ini misalkan ini satu cluster misalkan. Ini satu cluster. Ini satu cluster. Karena yang dipakai hanya 2, X sama Y. Ya kan? Jadi yang terbaca polanya berdekatan ini dia satu cluster. Tapi ketika ada X, ada Y, ada Z, kita tambahin lagi sini Z misalkan. Itu mungkin masih mudah mengolahnya. Bagaimana kalau dimensinya ada 5 atau ada 10? Ya, akan makin rumit. Dan untuk memvisualisasikan juga makin rumit, dan untuk mendapatkan insight-nya juga makin rumit. Nah, itu masalahnya terkait dengan dimensi. Dimensi itu sebenarnya tergambarkan dari atribut, gitu. Makanya istilahnya disebut curse of dimensionality. Jadi kutukan dari dimensi, gitu. Semakin banyak semakin ini. Nah, kemudian terkait dengan pengurangan dimensi, yaitu untuk mengurangi atau menghindari kutukan dari yang sudah kita sebut itu tadi, gitu kan. Kalau terlalu banyak ya ngolahnya terlalu berat dan segala macamnya. Kemudian juga pengurangan data tadi itu mengurangi ya kan data-data yang tidak relevan atau informasi yang tidak relevan dan mengurangi noise. Ingat waktu itu kita sudah sempat singgung apa itu noise. Jadi contohnya tadi yang sempat saya contohkan tadi, ketika menganalisis terkait dengan performa atau performa mahasiswa, itu kan data pribadi mahasiswa kan nggak semuanya perlu ditarik gitu kan datanya. Ya kan, mungkin jenis kelamin oke, umur mungkin oke, gitu kan, mungkin kalau seandainya misalkan dulu tes masuknya dulu nilainya berapa, itu mungkin masih oke. Tapi kalau tadi dia tinggal di kelurahan mana, kemudian dia hobinya apa, mungkin itu tidak terlalu relevan. Kalau hobi mungkin masih ada relevannya ya, mungkin hobinya dia suka manjat gunung gitu kan, akhirnya sering keluar keluar kota aja sehingga jarang kuliah misalkan, mungkin itu ada relevan. Tapi tadi misalkan nama orang tuanya, kemudian itu mungkin jadi yang nggak relevan itu tidak diambil. Itu manfaat dari pengurangan dimensi tadi. Yang kedua juga mengurangi noise. Nah, ingat noise itu yang waktu itu sempat kita contohkan ini.
ketika ada data seperti ini sebaran datanya. Yang terkait dengan waktu itu saya contohkan adalah usia sama ini gaji, ya kan? Ini kan mau membaca pola nih gitu kan, pola hubungan antara usia dengan gaji. Tapi ada juga data yang di sini nih, ya kan? Kemudian ada juga yang di sini nih. Ada juga mungkin yang di sini. Oke, saya warnain yang berbeda. Nah, umumnya kan sebenarnya ini yang membaca pola nih. Tapi ada data ini, ada data buritan-buritan ini disebutnya noise, ya kan? Atau bisa juga outlier. Nah, sehingga itu bisa dihilangkan. Kalau ini dihilangkan, ini dihilangkan atau dilakukan reduction itu, sehingga ini tadi bisa datanya lebih rapi. Poinnya tujuannya bukan kok hanya udah yang kelihatan cantik aja, bukan, tapi poinnya adalah bagaimana ini bisa dibaca polanya, bahwa polanya trennya begini gitu kan, seperti itu. Apa itu maksudnya? Dengan tambahnya usia, gajinya mungkin lebih tinggi gitu. Meskipun tidak semuanya, tapi umumnya seperti itu misalkan. Nah, ini contoh dari manfaat dari itu tadi, dari pengurangan dimensi. Nah, benar. Kemudian juga tadi Pak yang sempat saya singgung sebelumnya, pengurangan dimensi tadi itu akan mempermudah untuk visualisasi. Ya tadi, ketika kita dimensinya hanya 2, visualisasi lebih mudah, ya kan? Tapi kalau 3 mungkin masih bisa pakai visualisasi 3 dimensi. 4 mungkin masih bisa ditambahin dengan warna. Tapi kalau udah 10 atau berapa akan makin rumit. Nah, makanya dilakukan pengurangan dimensinya. Yang juga nggak kalah penting adalah mengurangi, ya kan, mengurangi waktu dan space yang dibutuhkan untuk data mining. Tadi kalau datanya ini ke sana itu ada 100 kolom, ya kan, ke sana ada 1 juta, ada 1 juta baris. Berarti kan kalau diinginkan ada 100 juta ini nih sel. Kalau diolah pakai Excel kayak apa itu ininya? Katakanlah kita baru melakukan analis data mining sekilas dengan Excel gitu untuk dapat feelingnya. Itu pasti akan keberatan. Ternyata yang dibutuhkan hanya kolom ini gitu, dan ini misalkan. Yang dibutuhkan atau yang relevan lah. Sehingga selebihnya yang 96 lainnya harusnya 90 kolom 6 lainnya harusnya dihapus. Begitu juga dengan tadi, karena datanya sampai 1 juta baris, apalagi sementara komputernya komputer jangkrik gitu kan, mau melakukan data mining ya hang mulu nanti ini komputernya gitu. Ya, jadi pengurangan dimensi itu tadi juga bisa, maaf saya koreksi. Kalau dimensi tidak ada bunyi yang ke bawah ya, dimensi yang ke kanan atau di belah kolomnya. Saya koreksi. Ya. Kalau data reduction iya, tapi kalau dimension reduction itu tadi yang kolomnya aja dikurang. Saya koreksi yang tadi saya sampaikan. Nah, tekniknya apa tuh? Dia pakai wavelet transform gitu kan. Apa itu ya, nanti akan kita lihat. Bisa juga pakai PCA, ya kan? Bisa juga pakai supervised non-linear dan teknik non-linear. Apa itu ya? Itu misalkan feature selection. Feature selection itu apa tuh? Ya milih hanya fitur-fitur feature atau atribut-atribut tertentu atau kolom-kolom tertentu aja yang dipakai, tidak semuanya dipakai. Itu. Tapi yang mana yang akan memberikan insight lebih banyak atau lebih baik itu nanti dibahas ketika bahas tentang PCA, ya kan? Itu. Nah, ini mungkin contohnya kalau terkait dengan kalau dulu pernah belajar fisika ya atau SMA itu kan sempat ada belajar tentang ini ya, waveform gitu kan, tentang apa istilahnya, waveform itu apa bahasa Indonesianya ya, gelombang lah, bentuk gelombangnya seperti apa gitu kan. Nah, ini kan datanya ini kan ada perbedaan terlalu jauh nih. Nah, apakah ini yang dianggap atas, ini yang dianggap bawah gitu kan, atau ini dihilangkan atau seperti apa, itu perlu dilakukan tindakan sesuai dengan apa, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini contohnya nih. Kalau yang biasa ngolah pakai
pakai Photoshop atau apa lah, atau yang pakai apa tuh namanya, saya kebetulan nggak biasa pakai apps-nya di HP untuk ini ya, modifikasi foto gitu kan. Itu prinsipnya kayak gitu juga, dia melakukan reduksi dari sisi dimensinya, dari warna menjadi mungkin hanya hitam putih sehingga akan lebih ringan. Nah, ya mungkin ini nggak kita bahas terlalu banyak, ini biasanya akan penting kalau mau data mining terkait dengan data dengan data yang berbentuk gambar. Ya. Oke, itu nanti akan kita lanjutkan nanti. Oke, nggak terlalu. Nah, ini terkait dengan PCA. Apa itu nanti mungkin akan lebih mudah kita bahas pas nanti mulai praktek nih, biar dapat feelingnya. Ya. Oke, mungkin gini, idenya gini, ini kan ada apa terkait dengan PCA ini, biar ada gambaran dulu. Jadi PCA itu apa? Jadi gini, katakanlah tadi kita punya ketika kita punya gambar 3 dimensi ya, mungkin bukan ya, karena kita bicara ini 3 dimensi, ya kan? Sebaran datanya itu misalkan di apa ya istilahnya, di posisi gini nih, di sini, tapi wah ini agak susah juga gambarkannya gimana ya. Ini kan ada X, ada Y, ini ada Z. Mungkin kalau seperti ini akan masih mudah untuk memvisualisasikan dari tiga dimensi. Misalkan kita ada bentuk apa ya? Astaga, ini mau nyontohkannya kok ini. Ya, mungkin gini. Karena ada sebaran, datanya itu di sini, kemudian ini kan berarti di titik 0 gitu kan. Kemudian ada lagi yang di tengah-tengahnya sini, ya, ini seperti ini tadi. Yang di sini, maaf, ini agak memang susah mengilustrasikannya nih. Nanti mungkin harus saya carikan gambar. Katakan ini ada datanya sebenarnya seperti ini. Ini di sininya adalah X-nya berapa misalkan. Ini misalkan 1,1,1. Jadi X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 gitu. Kan ini 1, ini bukan 1, 2,1,1 misalkan. Ini misalkan 3, berapa kira? 2. Ini 2, berapa nih ya? 3,2 misalkan gitu. Ini kan sebarannya cukup ini nih. Kenapa nggak mungkin? Sebarannya ini cukup banyak dimensi, karena 3 dimensi memvisualisasikannya agak lebih susah. Nah, ini kalau ini tadi 3 dimensi ini kita proyeksikan ke 2 dimensi ke bawah atau sebaliknya ke samping, itu nanti yang akan terjadi kan gini. Kalau ke samping gambarnya mungkin hanya akan ada seperti ini, titik sini, kan sini, misalkan seperti itu. Atau kalau ke bawah ya sama. Nah, mungkin ya agak beda misalkan. Itu PCA itu konteksnya ke sana. Jadi dari dimensinya 3 dimensi dirubah menjadi 2 dimensi. Nah, mungkin kalau bayangannya itu kalau atributnya tadi itu ada 10, ya kan? Kemudian kita melakukan reduksi menjadi hanya apa tuh namanya 3 gitu kan, atau hanya 2 gitu. Itu. Tapi ketika membuat 2 ini bukan kemudian yang lain dipotong-potong, itu enggak. Jadi yang Z-nya bukan kok dihilangkan, bukan. Atau misalkan tadi ada X, Y, Z kemudian tambah A, B, C, D, E misalkan atributnya itu tidak kemudian dipotong-potong. Tapi dia diproyeksikan, ditembakkan lah. Tembakkan ke
2 dimensi misalkan, sehingga dari 10 dimensi yang ada ini tadi, kemudian kalau diproyeksikan menjadi seperti ini, hanya 2 dimensi, sehingga visualisasinya lebih mudah. Itu diantaranya manfaat dari PCA. Kenapa itu dilakukan? Yang jadi masalah adalah yang mana yang lebih tepat digunakan untuk memproyeksikan tadi, gitu. Apakah diproyeksikan ke X atau ke Y atau ke Z, misalkan kalau contohnya tadi, itu nanti PCA lah yang akan memberikan rekomendasinya, memberikan sarannya. Idenya ke sana. Ini ada langkah-langkahnya gitu kan, dan seterusnya. Mungkin kita nggak akan terlalu banyak ini. Nah, cara lain untuk melakukan mengurangi dimensi tadi adalah dengan menseleksi atribut subset, ya kan? Dengan cara apa ya? Ini mengurangi jumlah atribut, mengurangi jumlah kolomnya. Nah, contohnya ini apa nih? Bisa saja digabung misalkan. Kalau di database itu kan misalkan ada kode nomor induk mahasiswa, kemudian ada misalkan apa lagi ya? Jenis kelamin misalkan. Ya kan, gender, dan apa lagi misalkan. Ini mungkin biar ringan gitu, ini digabung misalkan menjadi nomornya 1, 2, 3, 4 laki-laki misalkan. Contohnya seperti itu. Atau mungkin kayak tadi, kalau datanya adalah data tanggal, di situ ada bulan, jam, ada tanggal, kemudian kita hanya perlu analisis tahunan, ya udah kita reduksi datanya. Itu bisa kita kurangi kolomnya sehingga mengurangi ukuran datanya. Ya. Contohnya lagi nih adalah harga barang, ya kan? Kemudian dengan jumlah penjualan. Kan penjualan ini kan berbanding lurus dengan harga barang kan? Ya kan, ada harga, ada quantity, kemudian ada totalnya gitu. Nah, itu mungkin kita hanya ambil salah satunya aja, totalnya saja, atau hanya ambil purchase-nya saja gitu kan, atau seperti apa, atau mungkin purchase kali quantity atau apa. Skenario banyak bisa dilakukan, tapi intinya dari 3 kolom dipilih menjadi hanya 1 kolom. Nah, demikian halnya juga tadi atribut yang tidak relevan itu dibuang. Ya tadi contohnya kalau pas lagi membuat analisis terkait dengan mahasiswa tadi, nggak semuanya diambil, ya kan? Nah, contohnya apa nih? Nomor induk mahasiswa itu nggak relevan ketika akan digunakan untuk memprediksi nilai mahasiswa, seorang mahasiswa. Kenapa? Apakah yang NIM-nya rendah nilainya akan lebih tinggi atau sebaliknya? Kan nggak ada relevansinya. Nah, itu jadinya dibuang. Itu salah satu contohnya. Oke. Bisa juga dilakukan dengan membuat atribut baru gitu kan. Yang mana atribut baru tadi bisa menangkap informasi pentingnya daripada data yang sebelumnya. Ya, bisa saja itu pakai domain atribut extraction, ya kan, metodologinya. Kemudian bisa juga pakai pemetaan data space baru, dan juga mengkonstruksi atribut baru, ya kan. Nah, itu nanti akan kita bahas pas bikin contoh-contohnya. Karena belum tentu ini juga kita lakukan. Umumnya sih ya paling ngulang-ngurangin kolomnya gitu kan, umumnya. Oke, nah yang berikutnya adalah dari sisi ininya tadi yang sempat disinggung tadi, jumlahnya datanya tuh dirubah. Jadi yang waktu itu kan kita sempat singgung terkait dengan umurnya apakah mau dikelompokkan atau enggak gitu kan. Kenapa itu perlu dikelompokkan? Karena kalau nggak dikelompokkan nanti datanya variasinya terlalu banyak,
Sehingga ketika kita mendapatkan insight-nya, mendapatkan polanya itu lebih rumit. Atau polanya tidak terlalu bagus gitu kan. Tapi ketika dikelompokkan lebih bagus misalnya. Misalkan seperti itu. Oke. Nah. Kemudian kalau yang datanya adalah datanya itu parametrik atau yang angka ya, itu bisa dibuat regresi. Pengurangannya itu dibuat dengan melakukan regresi. Regresinya juga macam-macam nanti. Ya. Ya, misalkan contohnya data seperti ini kan datanya banyak ya. Ini kan ada puritan-puritan ini kan. Nah, ini kemudian diambil pakai yang regresinya saja. Sebenarnya regresi itu juga bagian daripada processing data mining sendiri nanti. Nanti akan kita lihat pas contoh-contoh dan prakteknya nanti. Nah, yang berikutnya adalah untuk mengurangi itu dalam bentuk ini, mengelompokkan dalam bentuk bucket-bucket, itu sudah sempat kita singgung juga, ya kan? Supaya apa? Ini kalau nggak kita kelompokkan per ember tertentu, atau kata bahasanya ember ya, per bucket, itu nanti lebih ini gitu, lebih ya kayak ini. Sini ada yang banyak banget, tapi ada yang sedikit banget gitu kan. Kalau kita nggak kelompokin nanti ya ini nih, ini ada data kecil-kecil ini kan apa ya istilahnya? Ya nggak dapat insight-nya gitu. Bisa aja nanti bikin kelompok, ya kan? Kurang dari berapa nih? 1000, ya kan? Kemudian maaf. Kan dari 1K, 2K, nanti misalnya itu 3K, 4K. Yang terakhir adalah misalkan lebih dari 4K misalkan. Ini kok saya baterainya mati nih. Astagfirullahaladzim. Maaf, saya lupa menyalakan ini charger. Jadi kalau data seperti ini itu diambil tidak dikelompokkan, ini kan ada data dari 0 sampai dengan anggap aja 10.000 gitu ya. Sehingga masing-masing dikumpulkan ditampilkan sendiri-sendiri, tidak dikelompokin seperti yang barusan saya contohkan yang tadi. Nanti pas divisualisasikannya nggak bagus, kalau nggak akhirnya insight-nya jadi susah. Nah, mungkin nanti bisa dikelompokkan nih kayak tadi. Dari segini lebarnya spektrumnya dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 misalkan hanya 5. Kenapa? Karena yang ini meskipun ada data yang list 5.000, ada data yang 7.000, ada data ini 70.000 ya. 50.000, 70. Ini terlalu ini gitu loh, terlalu jauh tapi isinya sedikit. Ya. Sementara yang lainnya ininya cukup padat gitu kan. Nah, kalau dikelompokkan ya ini nggak usah lagi kelompokin per jarak 10.000 atau 1.000 lagi, tapi sudah lebih dari 4.000 misalkan kalau contohnya tadi. Itu akan sangat memudahkan ininya gitu, analisisnya nanti akan meringankan. Nah, bisa juga dilakukan clustering, padahal clustering ini nanti juga bagian daripada data mining gitu. Jadi clustering itu digunakan untuk mereduksi data, bisa juga clustering itu adalah juga analisis yang dilakukan saat mengolah datanya nanti gitu. Tapi clustering yang di sini adalah kita belum memikirkan proses clusteringnya ya, bagaimana logiknya itu. Tapi idenya dulu gitu. Clustering itu adalah dikelompokkan, ya di cluster-clusterkan ya. Mungkin bayangannya perumahan clustering gitu kan. Ada cluster A, cluster B, cluster C gitu kan. Kalau satu cluster itu berarti dia satu wilayah, satu pintu masuk, misalkan dia berdekatan dan dia berjauhan dari yang lainnya. Idenya kan begitu. Nah, itu kan akan lebih mudah kayak ketika ada istilahnya cluster gitu kan. Oh, kamu tinggal di mana? Di BSD. BSD cluster apa? Cluster ini. Atau kalau zaman dulu adalah sektor mana gitu kan. Gitu. Daripada aku tinggal di jalan Sumatera blok sekian nomor sekian gitu kan. Sementara BSD itu luas banget, itu daerah mana ya? Makanya ditanyakan, itu sektor berapa sih atau klaster berapa sih gitu. Atau kayak sekarang misalkan kalau terkait dengan alamat itu, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di desa Pagedangan misalkan. Pagedangan mana? Pagedangan
apa Tangerang misalkan atau Tangerang Selatan, saya nggak tahu Pegadaian itu gimana. Itu kan termasuk contoh clustering supaya berarti dia berdekatan dengan ini atau bertetanggaan dengan ini dan dia berbeda dengan yang itu misalnya. Nah, ketika sudah dapat kayak gitu, jadi yang diambil bukan kok pagedangannya tapi kemudian diganti labelnya dengan nama wilayah yang lebih tinggi lagi itu. Nah, kalau clustering yang dimaksud di sini juga ke sana. Bisa juga awalnya kita nggak tahu nih pola ininya. Setelah kita lakukan clustering, kemudian semua data tadi direduksi diisi dengan bikinkan kolom baru, namanya cluster. Cluster apa nih? Cluster A, cluster B, cluster C misalnya. Sehingga dari mungkin ada 10 atribut yang sebelumnya itu sudah digunakan, yang ada itu dihilangkan, diganti menjadi dengan cluster. Itu bisa juga. Bisa juga hierarkikal gitu kan, atau bisa juga tidak. Nah. Yang berikutnya adalah melakukan data reduction itu atau pengurangan data adalah dengan melakukan sampling. Ini waktu itu yang sempat saya singgung juga. Sampling itu apa? Nah, tadi yang sempat saya singgung tadi, katakan kolomnya banyak nih ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada A, B, ini kolomnya aja sih. D, E, F, G, H. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalkan sampai dengan 1 juta tadi ya. Nah, untuk kita bisa dapatkan polanya, itu kita bisa juga tapi kita nggak mau ngolah terlalu besar datanya gitu kan. Ya, itu dengan cara mengurangi jumlah kolomnya ini, jumlah barisnya. Menguranginya dengan cara apa nih? Melakukan sampling. Samplingnya itu gimana ya? Ada diambilnya secara random gitu kan. Supaya apa? Yang keambil adalah mewakili semua data tadi. Meskipun dia diambil hanya 1000, tapi itu datanya itu kurang lebih insight-nya mirip dengan yang 1 juta itu gitu. Tapi kalau dia ambilnya bukan pakai sampling, dia hanya diambil hanya 1000 yang pertama yang diambil 1 sampai dengan 1000. Yang diambilnya selebihnya itu dipotong. Kalau selebihnya dipotong, itu nanti analisisnya bisa jadi atau insight-nya bisa jadi kacau. Kenapa? Karena yang data awal ini bisa jadi polanya beda dengan yang ada di bawah. Gitu. Perilakunya bisa jadi sangat berbeda. Kalau di sini misalkan kebetulan data sebelumnya diurutkan berdasarkan dengan umur gitu, ya otomatis yang ini udah umur yang sama semua gitu kan. Atau sebaliknya yang berdasarkan dengan angkatan kuliah gitu kan, itu jadi nggak mewakili juga. Karena apa? Yang diambil hanya data angkatan tertentu. Itu kenapa sampling itu perlu dilakukan. Nah. Tapi itu dia harus representatif ya, mewakili ininya, data keseluruhan. Nanti pola samplingnya itu banyak macam ya. Ada stratified sampling ya kan. Ada juga yang lainnya. Nanti akan kita bahas. Nah, kalau randomnya itu sederhana, bisa saja itu masalah gitu kan. Ya sudah, ngambil sampelnya kolom pertama, kemudian baris pertama kemudian ditambah 5. Kemudian tambah 5 berikutnya gitu kan. Ya itu enggak bagus juga gitu nantinya. Jadi datanya nanti bisa aja skew, datanya enggak rapi. Nah, tipe-tipenya banyak. Nanti ada random sampling, ya kan? Ada sampling without replacement. Jadi random sampling itu apa ya? Udah ngambil secara sampling, tapi kemungkinan terpilihnya itu sama gitu. Yang jadi masalah nanti adalah ketika datanya itu nggak balance, yang kita sudah sempat singgung sebelumnya, nggak balance. Jadi data melakukan sampling data pelajar STM misalkan. Ya, tapi kan jumlah perempuan lebih sedikit daripada jumlah laki-laki. Tapi analisisnya itu mau menganalisis perbandingan antara bagaimana nanti lulusan anak STM setelah lulus kerjanya bagaimana gitu. Apakah mudah dapat kerja atau tidak.
Tapi mayoritas mahasiswanya adalah mayoritas muridnya adalah laki-laki. Sementara yang mau disumbangkan adalah yang mau dibandingkan adalah antara perempuan dan laki-laki. Nah, kalau samplingnya itu simple, itu bisa saja pengambilan datanya tadi tidak menggambarkan keseluruhannya tadi. Ternyata banyak pengambilan sampel adalah yang laki-laki, bahkan bisa jadi data perempuannya nggak keambil nih. Akhirnya apa kesimpulannya, yang perempuan nggak pada kerja misalkan kayak gitu. Itu karena tadi salah melakukan sampling. Bisa juga melakukan sampling tanpa ini penggantian. Jadi sekali diambil nanti dia tidak dikembalikan lagi, ya kan? Kalau yang sampling with replacement atau dikembalikan ya nanti setelah itu dia masukkan ke datanya lagi. Bisa jadi. Bisa juga stratified sampling atau berjenjang gitu samplingnya itu. Nah nanti kita akan ini kan pas nyoba-nyoba nanti. Nah, ini contohnya datanya nih. Oke. Nah, ini yang tadi yang clustering tadi, ya kan, atau stratified sampling. Jadi ketika dia ada 3 cluster misalkan, kan awalnya datanya seperti ini nih. Ini lebih banyak ya. Ini yang merahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Katakanlah 10 gitu kan. Kemudian ini 1, 2, yang putihnya 1, 2, 3, 4, yang putihnya nggak sampai 10. Yang ini cuma 9, ini ada 8. Ya kan? Kemudian ini 10. Nah, ketika kita melakukan sampling untuk barang-barang yang tercluster atau terstratified kayak gini, ya kan? Ini kita harus memastikan bahwa setiap klaster ini itu terwakili, bahwa yang ini di bawah ada di parameternya di sini, ini juga ada, dan ini juga ada, dan dia seimbang. Kalau enggak nanti di sini katakanlah mengambil separohnya gitu kan, ternyata di sini keambil 8, ya sini keambil cuma berapa, sini berapa, akhirnya sampel yang diambil tidak representatif. Bisa juga pakai data key aggregation, teman kita nggak terlalu di sini. Oh ya. Oke, nanti itu pasti. Ini oke, bisa juga dengan data kompresi. Cuman mungkin teman-teman bayangin data Excel dikompresi seperti apa gitu. Nah, ini mungkin akan make sense itu kalau teman-teman melakukan data mining terkait dengan gambar. Gambar itu kan warna gitu kan, resolusinya tinggi gitu. Itu datanya kalau apa tuh namanya, tidak dikompres misalkan, nanti pas analisisnya ya berat gitu. Tapi ketika dikompres, kompresnya dengan cara apa tuh? Misalkan contohnya dikonvert ke hitam putih dan seterusnya. Cuman kita nanti nggak akan banyak nggak akan banyak latihan di sini. Karena ini udah tingkat tinggi kalau terkait dengan kompresi data yang gambar gitu ya. Berikutnya data transformation atau mentransformasi data, tadi sudah sempat disinggung ya. Itu yang sebentar, yang normalisasi ya. Untuk transformasi itu bisa dilakukan dengan cara normalisasi maupun diskretkan ya. Yang tadi sudah disinggung tadi, umur dikelompokin, ya kan, atau apa tadi. Nah, bisa juga dilakukan dengan binning, ya kan, dan seterusnya. Oke, ini terlalu banyak. Ini setengah 10. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Takutnya ini nih. Aduh. Kok nggak ada suaranya semuanya nih? Jangan-jangan tertidur semua nih? Nggak ada, Pak. Iya, Udah Pak. jelas. Hadir Pak. Jelas, Pak.
Jelas, Pak. Jelas-jelas pusingnya atau jelas-jelas jelasnya? Jelas-jelas pusing, Pak. Ya. Ditambah lagi saya belum terjemahkan lagi ininya ya slide-nya ya, mohon maaf. Nanti di ini. Iya, jadi fokusnya tuh cuma dengerin penjelasan Bapak dulu aja deh gitu. Soalnya mau baca sendiri, tulisannya Inggris lebih nggak ngerti, Pak. Pakai Google Translate juga susah ya. Iya, nggak kekejar. Kalau misalnya pakai Google Translate nggak kekejar. Oh gitu. Orang ngejar kereta aja bisa, masa Google Translate nggak kekejar? Orang di Jakarta kan biasa ngejar kereta, ngejar bis kan. Wah, ada. Beda, Pak. Itu tenaga sendiri sama kecepatan ngetik. Nggak sinkron. Oke. Ternyata ada sepemikiran juga. Wah, Iya, sepemikiran rasa nasib nih. terwakili ya. Hahaha, iya. Bahasa Inggris sih. Kan namanya aja ini kan, sekolah global kan. Iya sih, Pak. Wah, ini ada yang baru masuk lagi nih. Iya. Oke. Jujur sebenarnya ya, maaf, ini saya kok ini nih. Terkait dengan apa ya, teorinya tuh cukup ini ya, cukup kompleks, dan kalau kita tekankan ke sana mungkin nanti pengalamannya jadi kurang ya. Jadi harapan saya kalau teman-teman tertarik untuk konsepnya ya bisa ini, bisa nyoba baca-baca gitu kan, atau mau nonton di YouTube atau apa. Tapi idenya seperti itu. Jadi data itu, kita punya data itu satu hal gitu. Tapi sudah punya data bukan berarti semuanya beres. Ya, masih perlu dilakukan pengolahan. Nah, pengolahnya itu untuk apa ya? Supaya datanya berkualitas. Kenapa supaya datanya berkualitas? Supaya insight yang didapatkan atau analisis yang didapat itu ya yang analisis yang berkualitas juga. Oke, jadi kita tadi sudah membahas tentang apa itu data integration atau integrasi data, atau data reduction atau reduksi data, ya. Kemudian juga data transformation. Cuman memang mohon maaf, tadi pas di awal juga sudah menyinggung tentang data transformation, kemudian data discretization. Pokoknya kalau belum merasakan mengolah datanya, kayaknya belum kebayang itu ngapain sih gitu. Liar ininya. Ya kan, tapi kalau teman-teman sudah biasa ngolah data di kantor, itu akan, oh mungkin itu ya yang saya perlukan ya. Waktu saya menganalisis ini, apa tuh namanya, kok susah ininya gitu, apa tuh namanya, untuk bisa dibacakan polanya gitu kan. Oh mungkin kolomnya perlu dikurangi, atau ini bukan kolomnya dikurangi, kolomnya tetap sama, tapi diganti nih pengelompokannya gitu kan. Jadi kalau tadinya umur dari 0 sampai berapa, kemudian dibikin kelompok nih, balita, kemudian apa, remaja, kemudian apa. Atau tadi misalkan apa, usia gitu kan. Atau mungkin kalau kita ngajukan ini kan, oh iya, mohon maaf, izin bergabung, tadi ada masalah di kuota. Nggak apa-apa. Ya, inilah seninya dari kelas daring ya. By the way, teman-teman udah pada dapat kuota dari ini belum? Dari provider yang dipakai? Ada Kuota. yang udah, ada yang belum, Pak. Wah, yang belum ya. Jangan-jangan itu belum nggak diakui sebagai mahasiswa itu oleh negara itu. Wadah, kasihan. Jam amat, Pak. Iya kan, jangan-jangan gitu. Atau jangan-jangan sama kampus juga nggak diakui nih, sehingga nggak ke store datanya ke Dikbud gini. Ditinggalin gitu. Iya, aku aja udah lulus dari berapa tahun, udah masih dapat, tiba-tiba lu kok dapat paket ini gitu. Atau mungkin gara-gara tahu kalau ngajar kali. Wadah. Data Tapi- pendidik ya, Pak ya. Kayaknya data karena mahasiswanya belum diupdate ini dari UI ini, masih dapat ini, tiba-tiba dapat SMS ini, dapat kuota gitu. Tapi masalahnya nggak tiap bulan ya, cuma 1 bulan doang ya.
Iya Pak. Iya. Jadi kuliahnya Cuman- 1 bulan. Cuman sampai Boleh. akhir bulan Oktober, Pak. Gitu ya. Bulan depan berjuang lagi. Iya, Hmm. betul. Oke. Nah, jadi lupa kan gara-gara tadi bahas kuota kan. Apa, Pak? Data processing, pre-process. Ya, sebenarnya gini. Nah, ini sama nih. Ini kalau kita gara-gara kita nyambung bahasa data pre-processing, kuota yang diberikan oleh Diknas itu juga nggak lepas dari data pre-processing. Kenapa? Karena datanya bisa jadi banyak sampah juga. Kan kadang orang mengisi data mahasiswa diisi asal gitu kan. Ternyata pas lagi mau dipakai untuk dulunya misalkan nomor teleponnya ngasal gitu kan. Pas lagi mau dibagi-bagi kuota, datanya banyak sampah nih. Pas lagi diisikan oleh operator mental gitu kan. Nah, itu contoh manfaat dari data processing. Ketika dari proses, oh ini kan data ini kan contohnya misalkan nomor telepon itu ya minimal 10, maksimal 13 misalkan. Kok ada cuma 8, ini pasti salah. Ya kan? Kok ada sampai berapa? 15 atau 20 nomornya, itu pasti ada yang masalah misalkan. Sehingga data itu kemudian dibuangin, jangan sampai masuk ke operatornya hang nanti ininya. Mau ngirimkan pulsa tapi nomornya pada salah gitu. Itu contoh kalau data berprosesing. Meskipun itu belum sampai ke data mining, tapi terkait dengan tindakan, gitu kan. Atau tadi data itu terkait dengan mahasiswa, tapi mahasiswa yang di store itu mahasiswa 5 tahun yang lalu, gitu kan. Itu kan perlu diolah lagi nih, kira-kira ini sudah lulus atau belum. Kalau sudah, harusnya diupdate nih statusnya. Itu juga bagian daripada data processing. Jadi dibandingkan antara data status mahasiswa, kemudian tahun, kemudian apanya gitu kan. Sehingga kalau itu sudah di analisis hubungannya, kemudian baca apakah hubungan tadi sama gitu kan. Dia udah 5 tahun tapi dia masuknya 5 tahun yang lalu, karena harusnya udah lulus dong. Kalau nggak lulus udah ketendang gitu kan, masa kuliah 10 tahun misalkan. Itu bagian daripada data processing. Tapi memang itu tidak langsung ke data mining gitu kan. Gitu. Tapi feelingnya data processing contohnya ke sana. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Tadinya mau masuk ke materi berikutnya, tapi kayaknya tanggung. Pak, Ya. kalau misalnya kita di data processing ini kan ada ini kan udah sesuai urutan ya Pak ya, data processing, data cleaning, data integration, reducing gitu-gitu ya Pak. Kalau misalnya stepnya itu kita acak, Bisa nggak gitu? iya bisa nggak gitu? Misalnya kayak kita cek dulu nih yang double datanya supaya, karena kan itu kan paling makan waktu kan Pak kalau misalnya. Yeah. Jadi Bisa, gini, Pak, sebenarnya yang saya jelaskan ini tadi, ini tidak menggambarkan urutan. Jadi tidak harus dilakukan data cleaning dulu, bukan. Jadi bisa saja data preprocessingnya itu cukup dengan, maaf, ini saya lupa mengaktifkan. Jadi bisa saja cukup dengan cleaningnya aja, bisa saja. Kenapa? Karena kolomnya cuma sedikit, misalkan datanya juga nggak banyak. Tapi yang tadi nih, yang isiannya nggak benar dibenerin, itu data cleaning. Atau yang namanya misalkan kayak tadi, namanya misalkan Dinda gitu kan, ini tapi jenis kelaminnya waktu itu nggak diisi. Ini kira-kira diisi laki-laki atau perempuan ini, kemudian diisi dengan laki-laki atau perempuan misalkan. Kemudian dia umurnya nih nggak diisi gitu kan, tapi ada tanggal lahir, udah kemudian diisi. Itu contohnya data cleaning, ya kan? Supaya apa? Ya supaya datanya benar gitu kan. Atau misalkan tulisnya kayak tadi contohnya ngisi jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tulisnya ada nulis laki-laki perempuan, ada yang P gitu kan. Itu harus yang P diganti dengan perempuan atau sebaliknya, yang perempuan diganti dengan P, diseragamkan. Jadi contohnya seperti itu. Apakah berarti ini bukan urutan ya kalau kayak gitu? Bukan. Ini bukan urutan. Ini adalah
proses-proses yang lazim terjadi di situ. Bisa saja hanya satu ini saja, gitu kan? Hanya satu praktek saja yang dilakukan. Bisa juga gabungan. Gabungan dari mana? Bisa mana-mana aja, sesuai dengan karakter datanya. Bisa saja ya apa tuh namanya? Hanya data reduction aja bisa saja gitu kan. Kenapa? Kalau kita ngambil data yang sudah ini, yang sudah apa? Yang sudah cukup ini, Sudah cukup lama. bukan cukup lama, cukup rapi gitu kan, tapi kita mengolah sedikit aja gitu, atau komputer jangkrik, ya udah cukup dengan data reduction. Nah sebentar ya, contohnya ini saya akan ambilkan contoh kenapa itu perlu data reduction. Nah oke, ini saya tampilkan. Nah contohnya gini nih, ini contoh ya. Ini data COVID-19 nih, yang apa bisa dibilang real time lah, yang setiap berapa menit itu diupdate. Ini sebenarnya mirip yang ditampilkan di apa tuh namanya? Di TV. Di TV atau yang dibikinkan dashboardnya di mana-mana gitu kan. Nah ini contohnya gini, ini kan total jumlah kasus nih, ya kan? Kemudian ada apa namanya kasus baru, kemudian ada yang meninggal. Nah, ini nih, di sini ada kasus baru, ada yang negara yang ada isinya, ada yang enggak, kan setengah mati nih. Kita ambil yang yesterday deh, misalkan ya, yesterday dulu. Oke, misalkan gini dulu, biar kebayang nih, ya kan? Ini enggak ada datanya nih, sementara kita mau nganalisis kasus harian, ya kan? Ya berarti kita nggak bisa dong kalau kita nganalisis kasus harian di sini datanya nggak ada gitu kan, gitu. Atau kayak gini nih, total yang sudah sembuh nih, ada yang isinya NA nih, atau not available gitu kan, atau not applicable tergantung ininya. Gimana nih kita mau totalkan, kan kalau ditotalkan ini nggak bisa kan? Iya, error, Pak. Ya, error kan ya, contohnya seperti itu harus dilakukan pembersihan. Atau di sini nih antara orang yang masih sakit, ya kan, dengan jumlah ini, jumlah total kasus, dengan jumlah yang sembuh, dengan jumlah yang meninggal, itu kan ada relasinya kan. Jadi yang aktif itu adalah total jumlah kasus dikurangi total jumlah yang meninggal dan dikurangi dengan jumlah yang sudah sembuh, kan gitu. Kan yang masih dirawat adalah semua yang sakit dikurangi dengan yang sudah sembuh dan yang sudah meninggal, kan gitu. Iya. Kan? Nah, sementara kolomnya ada semua nih. Ya kan sebenarnya kalau kayak gitu ya udah salah satunya bisa dibuang dong, ya kan? Kalau ada total yang masih dirawat, berarti ketahuan, dan sementara ketahuan total jumlah kasusnya, gitu kan, atau jumlah positifnya totalnya berapa, dan yang meninggal berapa kan ketahuan, yang sembuh berapa, karena ketahuan yang masih dirawat, kan gitu. Nah sehingga ini berarti yang satu kolom dibuang aja, gitu. Atau sebaliknya, kita nggak mau buang nih, tapi kita mau mengisi yang NA atau yang kosong-kosong kayak gini nih, kan kita bisa interpolasi, ya kan, bahwa jumlah yang sembuh ini adalah jumlah semua kasus dikurangi yang meninggal, dikurangi dengan yang masih dirawat, kan gitu misalkan. Sehingga itu dilakukan, itu adalah data cleansing, supaya apa, yang nggak isinya NA gini kemudian terisi. Nah mungkin contoh yang ini yang lebih hidup nih. Nah ini kalau kayak gini, misalkan kita mau analisis datanya seperti ini kan nggak bunyi ya yang di sini nih, yang di kolom new casesnya nih. Ini baik kita ambil enggak? Kenapa? Karena ini adalah data yang hari ini, bukan hari ini, yang saat ini. Yang mana negara itu kan waktunya beda-beda. Iya, Ya jadi harinya dia belum habis. Iya gitu. Atau mungkin harinya dia memang belum habis, tapi sudah ada yang laporan ini, contohnya di Amerika nih. Tapi itu baru sebagian negara bagian. Karena memang ada beberapa negara yang laporannya itu per negara bagian gitu kan. Sehingga nih, Amerika cuma 9.000 ya. Padahal kemarin hampir 60.000 gitu kan. Nah, ya itu perlu ini kan. Berarti data ini nggak boleh dipakai. Ya kan? Itulah bagian daripada data cleansing, dibuang. Nah ketika dibuang tadi juga bagian daripada data reduction. Jadi data cleansing sama data reduction bisa jadi
melakukan hal yang dari satu tindakan itu dua-duanya dapat gitu. Kenapa? Karena data yang tidak make sense dibuang, pada saat sama jumlah kolomnya berkurang, jumlah barisnya berkurang. Itu. Atau ya kayak gini nih, ini kan ada total populasi ya kan dibanding. Nah ini perlu dipakai nggak nih? Ini kan ada populasi nih. Kalau ada populasi, sementara ada yang sudah ada informasi total kasusnya, kan bisa diambil nih total kasus per population. Ini kan berarti kan interpolasi nih, yang ini adalah sama aja dengan yang ini dibagi dengan ini gitu kan? Iya. Berarti kan ya, sehingga bisa dibuang salah satunya nih. Ya sudah, kalau kita mau concernnya terkait dengan perbandingan antara jumlah kasus per juta penduduk, ya udah ini jumlah penduduknya udah nggak perlu lagi nih, misalkan kayak gitu. Atau sebaliknya, karena kita juga perlu pakai jumlah penduduk untuk keperluan analisis yang lainnya di dimensi yang lainnya gitu. Sementara ini kita bisa interpolasikan, ya sudah ini kita hapus. Jadi nanti pas dianalisis yang perlu angka ini, ya udah tinggal pakai rumus ini dibagi dengan total jumlah kasus dibagi dengan jumlah populasi, misalkan seperti itu. Itu pengurangan dari sisi jumlah kolomnya. Jadi ini bukan menggambarkan urutan, ini hanya menggambarkan jenis-jenisnya. Oke deh, Pak. Ada lagi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan sampai nanti pas mau bentar lagi UTS ya. Tanggal 2, Pak. Ya. Jangan sampai nanti masih ini gitu kan, masih belum ngerti, tiba-tiba udah ujian. Belum bayaran, Pak. Ya? Ya Belum kan bayaran. Bayaran bisa disusul, tapi kalau ujian bisa disusul sih, tapi kan tetap aja beda kan gitu. Iya sih. Bayaran nggak bisa, Pak, disusul. Karena udah langsung ditagih. Oh gitu ya. Apa diteror mulu. Ini kebiasaan lagi nih, jadinya pengalaman pribadi nih. Betul. Jadi record. Oh iya. Bener, Pak, bener. Record. Aduh. Atau dua-duanya, jadi kebiasaan menagih dan ditagih gitu kan. Karena kalau di tempat kerja biasa nagih gitu kan, pas lagi di Pak, ini bisa di-cutting nggak nih, Pak? Aduh. Kenapa nih? Nggak enak, Pak, ngomongin itu. Iya, Pak, di crop, Pak. Aduh, nggak enak nih, takutnya ada mata-mata apa gimana. Nah, so orang penting aja pakai mata-mata. Ya siapa tahu, Pak. Aduh, takut keciduk. Mahasiswa takut keciduk. Iya, Pak, kita kan baik-baik. Nah, bener tuh kata Dinda. Ya. Kalau orang baik ngapain takut keciduk? Sama lagi. Ya udah, Pak. Kalau dari saya sih cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau cukup jelas minggu depan kita akan, tadinya sih rencananya mau nyicil hari ini, ternyata nggak cukup. Ya, jadi minggu depan kita akan coba lihat polanya data mining seperti apa sama metodenya, dan mungkin nanti kalau bisa setelahnya mulai ini pemanasan nyoba-nyoba. Nah, Pak, kalian implementasi itu, Pak, yang kata Bapak yang itu, yang apa? Yang oren apa tuh aplikasi? Iya, nanti pakai itu. Tapi kan nggak perlu diajarin contoh installnya kan, tapi contoh pakainya aja ya. Iya. Jadinya pakai orange, Pak. Pak. Ya, Jadinya pakai orange. salah satu contohnya. Kalau kita pakai orange, ada yang mau pakai Python, boleh dengan senang hati. Saya Google udah Colab aja, Pak, nggak usah install. Gimana? saya udah Google Colab nggak usah install. Oren Google sama. Colab, Kalau nih, tapi gue udah install Orange, Ci. Tapi Iya. Google Colab nggak usah install, cuman harus inget coding. Ya. Orange nggak pakai codingan, Aloy. Hah? Justru Kalau oren ada nggak pakai codingannya itu. codingan. Kalau Orange nggak pakai codingan.
Mau ngoding bisa juga, dia bisa Itu, ngoding. kalau Coding misalnya nggak pakai jauh. codingan kan berarti memudahkan kita dong. Iya sih. Tapi Coding nanti dari jauh. standar kampusnya pakai coding apa enggak? Ntar giliran Coding lah. diuji nggak Oh bisa. iya tuh. Coding lah, terus mau bikin aplikasi. Wadah. Berat Pak Trian. Skripsi kan bikinnya aplikasi. Iya betul. Gimana? Ya udah coding lah Pak, coding. Coding apa odading nih? Iya. Boleh Pak, udah Jadi Pak. kenyang Boleh Pak. tuh Pak, buat cemilan. Nah, mungkin gini, nanti awalnya kita pakai itu aja dulu, pakai apa tuh namanya, orange dulu supaya punya feeling kan. Oh, gitu maksudnya. Terus kemudian kalau mau coding gimana nih? Nanti lanjutkan dengan itu, dengan apa? Dengan Python. Ya mau pakai Google Colab boleh, mau pakai apa notebook install sendiri juga boleh, ya kan? Kalau mau gratisan ya Google Colab gitu kan. Sebenarnya install sendiri juga gratisan sih, tapi perlu ini kan space di laptop atau di komputer kita sendiri. Ya kalau prinsipnya sih sebenarnya tidak harus ini sih, karena ya tadi data mining tidak harus coding gitu, tapi memang kalau bisa coding akan lebih baik. Kenapa? Lebih fleksibel lah gitu kan. Karena kalau pakai Orange kan nggak semua fungsi itu tersedia. Tapi kalau coding ya apapun yang mau dilakukan bisa dikodingkan gitu kan. Kalau Bapak sendiri lebih gimana Pak enaknya nih Pak? Kalau saya kebetulan kalau mahirnya ya tentu yang apa pakai graphical ya. Karena memang backgroundku bukan coding. Tapi nanti akan ada. Kebetulan saya juga ikut apa Udemy kan terkait dengan data science, itu banyak contoh-contoh skenario untuk melakukan analisisnya. Tadi apa namanya Pak? Apanya? Tadi Bapak sebut graphical apa tadi? Oh, graphical ya. Orange itu kan pakai graphical kan, jadi tinggal drag and drop kan. Oh, berarti tetap itu di Orange juga Pak? Ya bisa Orange, bisa juga Rapid Miner, cuman Rapid Miner lebih berat. Banyak yang sih yang kan ada juga yang misalkan kalau WK sih mungkin lebih ke statistiknya ya. Open source semua ya Pak? Itu Rapid Miner saya dulu pernah dengar tuh, teman saya skripsinya pakai gituan. Rapid Miner. Iya. Rapid Miner sebenarnya cukup bagus, dia lebih mature daripada Orange. Cuman Rapid Miner itu sekarang komersialnya udah cukup ini, jadi selain perlu hardware yang lebih tinggi juga ini ada yang perlu beli gitu kan, meskipun gratisan juga ada, tapi untuk bisa dapat gratisan harus register dulu. Berarti ada beberapa yang nggak open source ya Pak? Open source juga, tapi kan open source nggak mesti nggak gratis kan gitu kan. Iya sih, Gitu. kita pengguna gratisan soalnya Pak. Saya dulu tugas mata kuliah itu yang pas lagi bikin paper itu juga pakai Rapid Miner. Waktu itu clustering pakai Rapid Miner. Waktu itu belum kenal Orange. Ya nanti kita explore ininya. Nanti sebenarnya setelah teman-teman lulus terserah, atau kayak kemarin yang mau skripsi gitu kan, mau pakai Rapid Miner boleh nggak? Mungkin bisa saja. Cuman mungkin dari sisi dosen pengujinya atau pembimbingnya, ya kalau itu kamu nanti dong kurang tantangan dong. Cuman codingnya mana ya? Ya. Tapi sebenarnya ketika kita sudah bisa membuat secara ini pakai Orange, pas mau bikin codingnya itu kita akan lebih runut gitu kan. Oh, awalnya saya ngapain, kemudian dia apainnya tuh dengan skema apa gitu kan, dengan metodologi apa, parameternya berapa gitu kan, seperti itu. Paling nanti seperti itu sih. Nah, yang jadi masalah ini kita nanti mau demonya gimana nih? Waktu itu sempat ada yang sama buka aplikasi aja Pak. Gitu kan. Ya, paling buka aplikasi aja Pak. Ya, buka aplikasi, nanti kalau mau nunjukkan di share screen gitu aja ya. Iya. Meskipun ya memang tidak se-fleksibel kalau ketemu langsung, cuman kan masih PSBB dan juga kalau jujur kalau ke kampus malam-malam gue juga ini gitu kan. Ya selesai jam 10. Ya dari Tangerang balik ke BSD ya meskipun nggak sampai 1 jam sih kalau bawa motor gitu kan. Iya. Tapi kan ya lumayan juga. Lumayan Pak, jangan. Dan in the end juga nggak bisa semuanya masuk dalam satu kelas kan. Nggak boleh Pak kita pertemuan di kelas. Ya makanya itu.
Ya paling nanti ini apa kita contohkan di kelas, terus nanti mungkin kalau saya ada waktu saya bikin videonya atau saya kasih link-link yang kalian bisa tonton gitu kan, yang lebih bagus. Syukur-syukur ada yang bahasa Indonesia gitu kan, kalau enggak ya yang bahasa Inggris. Dan kalau bahasa Inggris nanti roamingnya kebanyakan kali ya. Ya, jadi tetap di kelas kita ada hands on gitu kan, tapi karena keterbatasan ruang gitu, nanti ya gimana ya? Yang jelas pokoknya kita akan ada praktek udah. Awalnya mungkin pakai Orange. Nah, kalian teman-teman kalau mau bareng-bareng sama yang lain bisa aja gitu kan, ngumpul dulu nih. Gitu kan, bisa aja. Iya Pak, lebih baik tatap muka Pak. Enak. Gimana? Enggak, maksudnya prakteknya tatap muka gitu, jadi enggak, maksudnya hang on gitu. Enak. Yang kalau hands-onnya tatap muka kan tadi nggak boleh nih, masih PSBB. Paling tadi ya sudah. Kalau seandainya pas kita kuliah kayak gini, ini kan umumnya pada bawa pakai HP atau pakai ini nih, pakai komputer atau laptop nih? Komputer. Komputer Pak ini. Saya pakai dua jadinya komputer. Iya. P. Ya kalau pakai komputer pakai laptop kan masalah. Ini yang lain pakai apa biasa selama ini? Atau jangan-jangan ini kan masih teori katanya. Ya? Saya masih pakai HP karena masih teori. Masih pakai HP. Oke, tapi kalau nanti pakai itu bisa juga ya, nggak masalah ya? Oke, berarti siap-siap dalam 2 minggu lagi lah akan perlu pakai itu laptop atau komputer. Nanti UTS-nya masih teori dong Pak berarti? Nggak ada praktek? Iya, masih teori. Oke. Iya Pak, yang gampang Pak ya. Kalau sebelumnya UTS-nya online atau ini? Online Pak. Online semua. Online ya? Enggak, karena ini dari akademik minta ini dikirimkan surat, bukan surat soal tapi pakai kop surat gitu kan. Saya sempat mikir juga apakah mau disuruh ngisi ini gitu kan, atau mungkin itu untuk arsipnya aja kali. Saya belum dapat ini. Tetap Pak, tetap itu. Walaupun pakai kop juga tetap UTS-nya online Pak. Oh gitu. Ya. Tahun lalu juga begitu. Oke. Ya nanti saya ini kan lagi. Ya paling nanti kalau saya ya ini lebih ke pemahaman, dan saya tidak terlalu baku terhadap definisi ya. Jadi misalkan dari apa itu data mining, misalkan ya yang penting jawabannya menggambarkan itu oke gitu kan, nggak harus wah Pak kalau teorinya saya nggak hafal bener Pak, nggak perlu. Esensinya kan yang penting orang paham, ya kan, bukan ngafalin definisi yang baku gitu kan. Demikian juga dengan tadi contoh-contoh kalau melakukan data cleansing dengan misalkan ya dengan data reduction itu contohnya apa sih, ya kan? Oh ternyata ada reduction dari sisi dimensi, bisa juga dari sisi baris misalkan, dan seterusnya. Ya paling kurang lebih seperti itu. Asal hadir ya insya Allah inilah. Oke. Nggak ada lagi yang di ini kan? Ini yang hadir sudah pada ngisi komen semua ya, sehingga tercatat di lognya Mbah Google nih kalau sudah masuk. Sudah Pak. Oke. Udah jam 10, mungkin cukup sekian dulu. Kalau ada yang mau di ini kan silakan. Ya, kalau enggak ya kita cukupkan sekian. Kalau seandainya ternyata mau kayak kemarin Pak, saya lagi ngajukan skripsi nih Pak, udah dapat pembimbing nih. Kemudian mau tanya terkait dengan data mining nih atau saran, ya silakan. Kalau mau ya ini bisa cari nomor telepon saya. Ya nanti saya ini kan di kelas aja deh, di LMS biar semuanya bisa akses. Silakan ya. Tapi ya normatif aja karena masih ini ya. Kalau Bapak bisa jadi pembimbing nggak? Pasti belum bisa. Ya, karena waktu juga memang secara ini belum memenuhi. Ya, mungkin itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf kalau tadi materinya masih
belum diterjemahkan, masih lompat-lompat ya. Insya Allah minggu depan sudah saya usahakan kemarin minggu lalu udah janji ternyata belum terrealisasi, jadi yang minggu depan sudah terjemahkan dan diusahakan yang sudah dibahas sebelumnya juga terjemahkan. Mungkin sekian dulu, mohon maaf sekali lagi, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Sebenarnya linknya selalu sama, jadi nggak harus nunggu saya post di di LMS linknya itu, jadi bisa pakai link yang sebelumnya karena ini saya udah bikin auto schedule di Google Meet sehingga tiap minggu sama kodenya ya. Oke, mungkin itu dulu, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.